Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama bapaknya nih. Pak siapa Pak? Namanya Pak? Muhammad Nur Ali. Pak Muhammad Nur Ali. Asli orang mana Pak? Campuran. Orang campuran bapaknya nih. Kalimantan, Jogja. Bapak asli orang Jogja, ibu orang? Ibu yang orang Jogja itu. Oh, ibu orang Jogja. Bapak Orang Kalimantan Bapak. Nanya sama Pak Rois tentang saudara 4, malaikat 4 itu tadi. Itu Pak, karena ada seorang teman bapak saya asalnya dari Jawa Barat, Banyumas. Itu saya diceritain dari orang tua saya, bapak saya. Sekarang kamu datang ke tempat, kalau istilah umumnya itu tokoh masyarakat sini orang Dayak. Ya. Ditolong, akhirnya cuma dia minta permintaannya yang tidak memberatkan bagi orang tua saya. Kalau nanti berhasil, maukah kamu saya anggap keluargaku? Bapak mau. Setelah itu sesuai dengan tadi kakang kawah tadi hari-hari itu saya dilabuh. Adi hari-hari saya dirabuh di sungai yang namanya Sungai Sambas. Oh, di Sambas. Kalimantan Barat. Nah, akhirnya belakangan ini saya ketemu dengan orang-orang yang seperti bapak pada waktu saya di Bengkulu Utara. Itu kebetulan orang itu asalnya dari keturunan Wali Telon. Nggak tahu Wali Telon itu apa, saya nggak tahu. Kalau aku bilang semua yang ngomong-ngomong kayak gitu ya wali dajjal itu. Apa nggak wali dajjal, ngomongnya aja udah melenceng. Sebenarnya kalau asli orang Jawa tuh nggak mau mengatakan, kalau dia nggak tahu dia nggak mau mengatakan. Tapi kalau dia tahu berani mengatakan. Sekarang ini belum ada yang namanya wali Allah, itu belum ada Pak. Ya, saya teruskan ya Pak, ini supaya jelas. Nah, istrinya kebetulan orang Dayak. Ya maupun orang mana aja loh Iya. Pak. Aku jujur bilang sama aku, mau orang Dayak, mau orang Jawa, mau orang Papua, orang mana aja. Ya. Kalau memang udah ada wali Allah Pak, nggak ada orang berantem Pak. Itu menangis Pak. Menangis karena saya gara-garanya saya mimpi, saya sampaikan di sini. Pak, saya mimpi ditemui seorang laki-laki tua itu mengatakan kalau kamu dalam mimpi itu Pak, saya berjalan di atas air. Tapi di air itu entah air mana saya nggak tahu. Ada seorang anak tenggelam dalam mimpi. Saya tolong nggak bisa. Sampai saya mau meraih nggak bisa. Akhirnya di pinggir jalan ada seorang ibu-ibu yang masih menggendong bayi. Kalau itu yang ketangkep sama saya, ini saya minta maaf ya. Itu karena bapak terbawa pikiran. Sebelum mimpi, bapak itu banyak masalah. Percaya nggak percaya itu yang terjadi. Potong jari kalau nggak percaya. Memang. Bapak pikir ulang ya. Dari cerita bapak, sekian cerita yang ketangkep sama saya, bapak kebanyakan pikiran. Akhirnya halusinasi. Setelah tunggu dulu, jangan ambil apa dulu. Bapak renungkan dulu apa yang aku katakan, ya kan? Di saat sebelum bapak terbawa mimpi itu, bapak saking banyaknya masalah, akhirnya bapak lari sana lari sini. Datangnya orang mimpi itu seperti itu. Datangnya orang mimpi itu seperti itu. Terkecuali bapak berdoa, ya Allah, ini doanya, apa perintah bapak, zikirnya tepat, baru kalau nggak ketemu secara nyata,
roh bapak yang angkat. Kalau di saat mimpi bapak ini tadi, itu mimpi halusinasi, akhirnya iblis yang datang. Karena bapak nggak zikir, bapak nggak ambil air wudhu, bapak nggak keadaan nggak suci, itu namanya terbawa mimpi halusinasi, saking capeknya raga, saking capeknya jiwa. Akhirnya timbullah itu tadi. Ya sama seperti yang suara yang bapak ceritakan di awal tadi itu, tentang polisi, tentang ini, tentang itu kan. Ya. Nah, sama seperti itu iblis juga. Karena yang dimasuk alam mimpi itu apa sih? Bapak bisa jelaskan? Yang dimaksud mimpi itu karena roh bapak itu nggak pernah tidur. Yang tidur itu cuma raga. Iya. Jadi roh bapak itu keluar dari jasad. Kalau enggak lagi manunggaling, kalau enggak lagi dia itu semedi. Junah itu semedi. Itu namanya yang dibilang pancar. Berbeda sama bapak itu berdoa memohon petunjuk, zikir, tapi zikirnya yang tepat. Kan itu. Tapi kalau enggak zikir ya mustahil. Iya. Saya sering Pak didatangi kayak gitu. Keluargaku yang di alam badan ini. Tak pikir dulu. Kamu datangin aku ngomong seperti ini, apa tujuannya? Cari dulu kebenarannya. Karena iblis ini tadi bisa berwujud apapun. Iya. Didustakan sama kiai. Iblis yang disalahkan jin. Nah, jin itu manusia moksa. Makanya kiai takut sama iblis, kiai takut sama jin. Karena kiai yang takut sama jin itu artinya kiai yang udah bersekutu sama iblis. Iblis, dajjal, dukun ini satu makhluk. Iblis ini yang ngasih nama seluruh umat manusia, seluruh dunia. Dia dikasih nama iblis. Dajjal yang ngasih nama negara Indonesia. Leluhur kita sendiri dikasih namanya Dajjal ini tadi dari Indonesia. Duhon ini dari Arab Saudi yang ngasih nama orang Arab. Leluhur kita yang dari Arab Saudi. Ini satu makhluk. Wujudnya sama. Tempatnya ada di tubuh manusia. Gitu loh. Makanya segala kitab itu dusta. Kenapa kau bilang gitu? Katanya dosa di neraka jahanam. Neraka jahanam enggak ada. Kalau laki-laki berbuat maksiat dosa, dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak air mani, bukan air susu. Nerakanya di mana? Dan dosa celaka. Dosa yang disebut sama agama itu berbeda dosa sama yang dilarang sama bumi dan angin. Yang akan dipertanggungjawabkan sesudah hari kiamat bukan perilaku. Perilaku itu akan diterima ya di dunia ini. Orang mati jadi hantu kuburan. Celakanya kalau dibacakan surat Yasin disiksa sama anak cucunya sendiri. Celakanya kalau nggak dikasih makan sama anak cucunya. Maksudnya? Makan. Ya kalau bapak kalau udah meninggal besok, bapak yang ngasih makan siapa? Nggak ada kan? Kalau nggak yang dari bumi. Dari bumi kembali ke bumi. Doanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Ragaku balik ke tanah, sukmaku balik ke angin. Oke? Kenapa orang muslim kok nggak tahu arti-arti doa? Doa ini untuk ini, doa ini untuk ini. Sedangkan sholatnya orang muslim sekarang ini Pak sangat
membahayakan orang yang sholat itu. Karena ucapan adalah doa. Kalau salah berdoa kayak mana? Inilah caranya iblis menyesatkan umat manusia. Karena gurunya iblis. Sesat. Makanya tak bilang saya masuk iblis di dalam tubuh manusia. Kalau saya kerasukan iblis, bapak belajar sama saya, celakalah bapak sampai keturunan nanti, keturunan bapak nanti. Makanya Tuhan Yesus saja mati disalibkan, saya itu jenar aja dikeroyok sama wali 9. Sementara wali 9 anak muridnya wali 9 jadi binatang semua. Jadi binatang enggak? Kiai tanah Jawa, setanah Jawa. Kenapa? Pelacuran di mana-mana dibiarkan aja. Benar nggak? Sepanjang jalan perselingkuhan, bahkan di Parangtritis Depok itu, di Parangkusumo, masjid sekeliling masjid untuk pelacuran. Dibiarkan saja. Orang menikah 9 laporkan langsung ke presiden, laporkan polisi. Benar nggak? Ditanggapi sama presiden, disuruh menceraikan. Yang subur, mana lebih bagus menikah 9 sama memuja-muja iblis, memuja-muja maksiat? Lebih bagus menikah. Kenapa orang menikah dilaporkan polisi, ya kan? Laporkan ke presiden, tanggapi presiden, ceraikan. Tapi tempat bordir dipuja-puja, Dipiara. seluruh pondok pesantren kan terkenal nggak peristiwanya yang subur? Terkenal kan? Sampai mancanegara itu kan. Kenapa kalau masalah maksiat ke orang ini diam-diam aja? Karena pepeknya pelacur itu tadi enak. Subhanallah, Kiai tanah Jawa.